سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah nabiyul karim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan rahmat, nikmat yang sangat banyak, dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan sama-sama belajar tentang Islam. Hadirin jamaah rahmatullah, pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah judul akhlak seorang beriman atau Islam. Seperti yang Rasulullah katakan, bahwa sesungguhnya aku diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak yang disempurnakan? Karena akhlak itu bisa menggambarkan keimanan, keislaman seseorang. Itu dilihat dari akhlaknya. Dan akhlak manusia juga bisa meluluh lantakan hati yang sangat keras sekalipun. Hal ini Rasulullah contohkan ketika menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Betapa mereka luluh hatinya karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat indah, yang sangat bagus. Dan juga akhlak itu dikenal dengan perilaku. Kalau di Jawa itu namanya Budi Mulyono, akhlak yang baik. Nah, tentunya akhlak itu berbeda dengan budi pekerti. Kenapa berbeda? Karena budi pekerti itu diambil dari kebiasaan adat istiadat yang melekat pada masyarakat. Lahirlah budi pekerti. Sehingga budi pekerti ini di tempat lain mungkin dianggap sopan, di tempat lain tidak. Karena sifatnya lokal, bukan universal. Tapi kalau akhlak itu dilahirkan dari agama, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itulah akhlak. Sehingga dimanapun berada akan sama dan diterima oleh manusia dimanapun berada. Itulah bedanya akhlak. Tentunya
Allah yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang sangat baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah pada yaumil akhir, wa dzakarallaha katsiran. Berzikirlah yang banyak. Nah, ada apa Rasulullah sampai Allah aja bersumpah gitu. Sungguh pada Rasulullah itu terdapat akhlak yang bagus. Kalau kita lihat bahwa Rasulullah itu memiliki 4 sifat yang terkenal. Apa sifat yang terkenal itu? Yang pertama adalah jujur. Jujur. Sekarang itu banyak orang yang pinter, orang yang sangat hebat, tapi sangat sedikit orang yang jujur. Kenapa Allah sampai menekankan bahwa Rasulullah itu memiliki sifat yang jujur? Karena dengan ketidakjujuran maka bangunan-bangunan itu bisa rontok, bisa roboh. Jalan-jalan bisa cepat berlubang. Contoh, misalnya untuk membangun masjid ini memerlukan anggaran 1 miliar misalnya. Itu sudah dihitung oleh arsitek dengan besi ukuran sekian, jumlahnya sekian, pasir sekian, semen sekian, batu sekian. Nah, kalau pemborongnya tidak jujur, maka akan mengurangi bahan-bahan itu. Aturan besi 500 jadi 300, semen 1000 sak jadi 300 sak. Sehingga apa yang terjadi? Kekuatan bangunan tidak sesuai dengan harapan. Nah, inilah yang terjadi ya. Sekarang kita menyaksikan banyak sekali pejabat-pejabat kita yang nggak jujur. Apa buktinya? Korupsi di mana-mana. Nggak tanggung-tanggung, bukan hanya jutaan, bukan ratusan juta, bukan miliaran, tapi sudah triliunan. Ini luar biasa. Akibat satu saja sifat Rasulullah yang tidak dilaksanakan atau tidak ditiru, yaitu sifat jujur itu. Apa dampaknya? Luar biasa. Menjadi hutang negara yang sekian hari kian menumpuk, dan masyarakat kian hari kian terpuruk. Itu karena ulah para pejabat yang tidak jujur. Rasulullah adalah contoh manusia yang sangat sempurna, yang tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Karena Rasulullah orang yang maksum, yang dipelihara dari sifat kesalahan dan kehilafan. Beda dengan kita manusia, tempat salah dan lupa. Makanya Rasulullah mengingatkan ya, ikuti Rasulullah. Apa yang pertama adalah jujur. Jujur itu sesuai antara hati, ucapan, dan perbuatan.
Nah ini yang hari ini sangat langka, sangat susah. Mencari orang pinter banyak, mencari orang jujur yang sangat sulit. Ketika dia mau jadi pejabat, kampanyenya luar biasa, janjinya muluk-muluk. Kalau saya jadi ini, akan saya bangun ini, seterusnya. Janji 1000 janji. Begitu selesai dia terpilih, lupa dengan janjinya. Banyak juga yang anggota Dewan Perwakilan Rakyat betul-betul mewakili rakyat. Ketika senang diwakili oleh dia, ketika dapat duit yang banyak diwakili oleh dia, betul-betul mewakili rakyat. Nah, sifat ini yang sangat sulit. Sifat jujur ini yang luar biasa. Terkadang kalau di kantor orang yang jujur hancur. Itu bisa jadi. Kenapa? Ada 10 orang, 9 orang bersekongkol untuk jahat, 1 orang yang jujur, dia yang ditendang. Dia akan mental. Nah ini bagaimana menanamkan sifat jujur ini supaya tertanam dalam hati kita, tertanam dalam setiap jiwa manusia. Dan ini oleh Allah sudah dilatih. Kapan dilatihnya? Ketika kemarin menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Itu dilatih sifat jujur. Apa contohnya? Ketika kita di siang hari, udara yang sangat panas, perut sangat lapar, kita di rumah tidak ada siapa-siapa kecuali kita sendiri, buka meja makan masih banyak makanan sisa sahur, buka kulkas masih ada es buah bekas malam. Kalau kita meminum dan memakan itu, maka tidak ada yang melihat. Bisa saja kita makan, kita minum, selesai makan, selesai minum, kita usap bibir kita sampai kering. Kemudian kita keluar rumah, buang-buang ludah, seakan-akan sedang berpuasa. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Kenapa nggak kita lakukan? Nah, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak berani. Nah, kalau sifat itu ada terus pada manusia, pada bulan-bulan berikutnya, pada tempat-tempat yang lain, sehingga dia pasti tidak akan berani berbuat bohong, walaupun dengan 1 rupiah pun. Kalau bukan haknya, saya yakin gak akan mau ngambil. Itulah itsarnya dari tarbiyah Ramadan. Karena sangat disayangkan. Misalnya kita gaji 10 juta sebulan, bisa. Kecampur ada uang tipu-tipu dikit 1 juta. Sehingga uang yang 10 juta tadi tercampur dengan uang 1 juta. Sama gambarnya begini. Kita punya air susu 1 gelas dicampur dengan racun 1 tetes, maka akan rusaklah seluruh susu itu. Maka kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukan antara hak dan batil. Nah, ini rupanya yang sedang menggerogoti umat-umat manusia
yang karena kerakusannya, karena kejahatannya yang ingin menguasai dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, percayalah, namanya dunia itu tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Sudah punya motor 1, pengen 2. Sudah punya motor 2, pengen 3. Sudah 3, pengen 4. Sudah 4, pengen 5. Motor sudah tercukupi, mobil. Aduh, enak banget ya kalau punya mobil. Gitu terus. Itu bagi orang yang belum punya mobil. Begitu dia beli mobil, punya mobil, biasa saja. Melirik, wah ada mobil baru nih, pengen lagi. Udah punya 2, pengen 3, sampai ada satu orang yang punya 16 mobil dengan berbagai macam merek. Apakah sudah puas? Tidak. Lihat mobil yang terbaru masih pengen aja, oh, kayaknya enak banget tuh mobil itu. Terus itu. Sehingga dia tidak pernah bersyukur dengan mobil yang dia miliki. Terus aja. Sampai kapan perlombaan dunia ini? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk yang kubur baru selesai. Emang kalau punya mobil 16 dipakai semuanya? Tidak, satu-satu. Kalau rumahnya masih ngontrak, dia berhayal, berharap, ya Allah, kalau rumahnya milik sendiri enak banget kali. Itu pasti Allah kabulkan, dia miliki, dia beli rumah itu. Belum puas, ya Allah, rumah udah saya miliki, tapi belum diperluas, masih sempit. Kalau saya bisa melebarkan semuanya tanah ini, enak kali. Terus udah dilebarin, udah puas? Tidak. Rupanya rumah tetangga sebelah kiri mau dijual. Berhayal lagi, ya Allah, kalau rumah ini saya beli, enak kali ya, lega nih kiri kanan. Allah kabulkan, kebeli rumahnya. Udah puas? Belum. Tetangga kanannya nawarin, Pak, rumah saya mau dijual nih, saya mau pindah. Masih pengen nggak? Masih. Tidak akan pernah puas dengan dunia ini, nggak pernah puas. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, jujur itu akan melahirkan sifat qanaah, menerima, selalu bersyukur. Yang punya mobil bersyukur, alhamdulillah saya punya mobil. Tetangga saya nggak punya mobil, punyanya motor. Yang punya motor bersyukur, alhamdulillah saya punya motor. Tetangga saya sepeda doang. Yang punya sepeda bersyukur, alhamdulillah saya bisa kemana sih sepeda. Tetangga saya jalan kaki aja kemana-mana. Ya jalan kaki bersyukur lagi, alhamdulillah masih bisa jalan kaki. Tetangga saya lumpuh, yang lumpuh bersyukur, alhamdulillah walaupun lumpuh saya masih hidup. Tetangga sebelah mati. Tuh. Kalau kita bersyukur kayak gitu, akan tenang hidup kita.
Beruntung Allah menanam kebahagiaan itu dalam hati, bukan di harta, bukan di pangkat. Sehingga semua bisa merasakan kebahagiaan, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang pangkat, yang rakyat bisa menikmati kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan adanya di hati. Makanya ada lagunya, Pak. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat jelata mati. Yang penting bagaimana kita bersyukur, itulah kebahagiaan akan datang. Jadi sifat Rasulullah itu yang pertama adalah jujur. Jangan pernah berkata lain di hati, lain di bibir. Sekarang luar biasa, kalau kita lihat televisi itu, Masya Allah, tingkat korupsi luar biasa. Dulu zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, kalau orang mencuri lebih dari nilai 40 gram emas, kalau sekarang kurang lebih 40 juta lah diuangkan, itu dihakimi, diadili, dipotong tangan sebelah ini, pergelangan. Dulu di Madinah pernah ada orang yang mencuri senilai 40 gram emas, dikumpulkan di tengah lapangan, dipotong tangannya segini, sehingga orang tahu kalau dia buntung berarti dia pernah mencuri. Dan potongannya itu digantung di depan masjid, disaksikan orang banyak. Kalau sekarang diliput lah. Itu selama 10 tahun tidak ada pencurian, aman. Rumah nggak dikunci, terbuka, dagangan terbuka, aman. Itu selama 10 tahun. Tapi sekarang jangan 40 gram emas, 40 ton emas saja nggak diapa-apain, bebas. Makanya pencuri di Indonesia itu makin lama makin banyak. Orang maling ayam, mencuri ayam, ditangkap, masuk penjara. Selesai keluar dari penjara, besok maling sepeda, ditangkap lagi, masuk penjara lagi. Pulang dari penjara, maling motor. Kenapa? Di dalam penjara itu bergaul dengan para maling. Lo kenapa masuk? Maling ayam. Lo ngapain maling ayam? Tanggung. Ini maling motor sekalian. Gimana caranya? Begini diajarin. Bahkan yang sudah triliunan pun, miliaran pun aman. Nah, inilah yang membuat negara hancur sehancur-hancurnya. Karena berawal dari satu sifat tidak jujur. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah berkata tidak jujur. Walaupun dalam kondisi yang sangat kepepet, yang sangat pilihannya sangat sulit. Pernah Rasulullah ketika sedang duduk, ada orang yang lari sangat kencang, lari. Kemudian Rasulullah berdiri melihat siapa itu yang lari terbirit-birit. Ketika Rasulullah sedang berdiri, ada lagi orang yang lari lagi mengejar bawa golok itu atau bawa pedang. Nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah,
Apakah engkau pernah melihat orang yang lari lewat sini? Kalau Rasulullah jujur, orang itu bisa mati. Nah, lagi ngumpet di bawah pohon jambu misalnya, bisa mati. Tapi kalau Rasulullah bohong, enggak boleh. Gimana jawaban Rasulullah? Jawaban yang sangat mencengangkan, yang sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah? Selama saya berdiri, tidak melihat ada orang yang lari ke sana. Rasulullah bohong tidak? Bohong apa? Tidak. Kenapa? Karena ketika dia melihat itu sedang duduk. Nah, inilah sebuah kecerdasan Rasulullah yang dicontohkan. Bagaimana supaya tidak berbuat bohong dan juga tidak mencelakakan orang lain. Nah, kemudian apa sih langkah-langkah untuk menuju akhlak yang baik? Ada dua langkah. Yang pertama adalah langkah tahliyah. Apa tahliyah? Yaitu membersihkan diri dari segala akhlak yang buruk. Jadi yang pertama adalah membersihkan diri dari segala akhlak yang buruk. Dan yang kedua adalah tahliyah, yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Nah, dalam konteks perjuangan menghadapi tantangan, Allah menyebut dua sifat buruk secara khusus, yaitu al-batar, congkak, dan yang kedua adalah congkak itu artinya apa? Sombong. Yang kedua adalah riya. Sombong itu artinya dia merasa paling hebat, merasa dirinya lebih, merasa dirinya kaya, merasa dirinya pejabat, merasa dirinya pintar. Itu congkak, sombong. Nah, sombong itu adalah sifat iblis. Makanya kita nggak boleh sombong. Yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala boleh sombong. Karena sombong adalah selendang Allah. Kita nggak apa yang kita sombongkan. Harta yang banyak bisa hilang dalam sekejap. Entah itu ditipu orang, entah itu dipinjam orang, nggak balik-balik, entah itu kebakaran, nggak ada yang kita sombongkan. Makanya hilangkan rasa sombong. Dan kita tidak usah merasa minder bila bertemu dengan orang-orang kaya atau orang pejabat yang pangkatnya tinggi. Nggak usah minder. Kenapa? Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang lebih mulia itu kecuali orang-orang yang bertakwa. Nggak usah kita minder. Ini baru ketemu gubernur aja udah soak. Ada bupati mau datang udah bingung. Ada ustadz, ada kiai, ada ulama, biasa aja. Kebalik, biasa aja. Mentang-mentang gubernur kita harus nunduk, enggak juga. Yang harus kita taat itu, kita hormat itu adalah
pada orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Udah itu. Kita nggak usah silau bertemu orang kaya yang gelangnya kayak ban beca, kalungnya segede-gede batu gede. Nggak usah. Dunia kecil, dunia bukan berarti nggak butuh, kita butuh. Cuman jangan disimpan di hati dunia itu, cukup di tangan aja. Temu pejabat geter, temu orang kaya jiper, nggak usah. Kalau ketemu ulama, ketemu habib, kiai, boleh kita cium tangan, nggak apa-apa, menghormati. Itu patokannya. Yang kedua adalah riya. Riya itu artinya pengen dilihat orang. Pengen dilihat orang. Kalau ke masjid subuh pakai sendal, sengaja dikencengin lewat tetangga, plak plok plak plok. Nih, gue rajin nih sholat subuh. Ria, nggak mau. Kenapa? Karena ria itu adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Itu ria. Karena bukan karena Allah, tapi karena manusia. Nah, di hadis arba'in yang pertama itu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat kita. Kalau niat kita ke masjid karena pengen dilihat oleh tetangga supaya kita disebut rajin beribadah, rajin sholat, sholatnya diteruskan atau niatkan yang diluruskan? Teruskan sholatnya, luruskan niatnya. Lillah, karena Allah. Ini bahaya nih, ria ini. Temennya ria itu adalah sum'ah, pengen didengar orang lain. Apa contohnya? Kita nyumbang nih ke Masjid Al-Furqan 1 juta, tapi nggak disebutin tuh sama ketua DKM. Si pula nyumbang 1 juta buat masjid, kok nggak disebutin ya? Kan nggak enak. 1 juta saya nyumbang, tetangga saya nggak denger, dikira saya pelit. Percuma. Kalau kita memang ria, kita nggak dapat pahala apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disumbang gimana? Gak apa-apa yang disumbang, dapat duit. Yang rugi adalah yang nyumbang, nggak dapat pahala. Maka langkah menuju akhlak yang mulia itu ada 2, yaitu jangan sombong, yang kedua jangan ria. Sombong itu sifat setan, sifat iblis. Yaitu ketika iblis itu ada di surganya Allah, ketimbang suruh sujud sama Adam, nggak mau. Aba wastakbaru, mereka itu sombong. Kenapa? Iblis mengatakan, ana khairum minna wa huwa khalaqtani min tin. Saya kan dibuat dari api, dia dari tanah. Ngapain saya harus nyembah? Itulah sifat-sifat sombong mulai dari iblis ketika di surga. Sekarang juga banyak orang-orang yang sombong. Lu orang kaya, lu orang kismin, ngapain dekat-dekat gue? Nah,
Ini bahaya. Makanya tadi syaratnya 2, yaitu tinggalkan kesombongan, yang kedua hilangkan riya. Kemudian macam-macam tahliyah. Apa tahliyah? Menghias diri. Yang pertama adalah berinfak. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain meskipun kita mampu membalasnya. Allah berfirman yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pertama, infak. Infak itu sangat berat. Sangat berat. Sama dengan zakat. Zakat 2,5%. Kalau kita punya gaji 10 juta sebulan atau penghasilan 10 juta sebulan, berarti infaknya kali 2,5%, yaitu 250.000. Nggak banyak, nggak banyak. Tapi sayang, 250.000 buat beliin aki dapat 2. Sayang, Pak. Apalagi kata Allah, baik lapang maupun sempit. Kalau lapang mah enak aja. Ada orang berinfak 100.000. Ada orang berinfak 1.000. Gedean mana, Pak? Pak, gedean mana? 100 kata kita. Menurut Allah mungkin 1.000 yang besar. Kenapa? Yang infak 100.000 punya uang 100 juta, kecil, hanya berapa persennya? Yang infak 1.000 punya uang 5.000. Secara mata dunia gedean 100.000, tetapi menurut Allah secara persentasi gedean yang 1.000 itu infak. Apalagi dalam keadaan sempit, di kantong tinggal 5.000. Ada pengemis minta, Pak, saya udah nggak makan 3 hari, kasih nggak 5.000? Sempit kondisi. Itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menahan marah. Kapan orang itu marah? Pak, kapan kita marah? Marah itu apabila ekspektasi atau harapan nggak sesuai kenyataan. Misal, Ong Yani bangun, Minggu sepedahan yuk, jam 6 di Pantai D ngumpul, atau mancing misalnya. Jam 6 ngumpul, jam 7 nggak nongol-nongol. Marah nggak tuh? Marah. Gimana sih? Nah, disitulah orang bisa marah. Ketika dia mampu memaafkan, itulah yang hebat. Kita berhusnuzon. Oh, mungkin tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Mungkin lagi sakit, nggak enak badan. Itu terus husnuzon, jangan suudzon.
Menahan marah. Ini yang luar biasa, yang perlu belajar. Kalau marah nggak perlu belajar. Semua orang bisa marah. Yang perlu belajar itu adalah menahan marah. Nah ini yang perlu belajar. Banyak yang menyebabkan kita emosi, kita marah. Dibohongi, janjiin, saya pinjam duitnya, minggu besok saya bayar. Pas hari haknya bayar orang, ngomong orang. Mana duit bini lagi, nggak ngomong ke bini, tapi bini nanya marah lagi. Nah itu banyak sekali. Ya. Menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kalau minta maaf gampang, Pak. Orang lain berdiri tonjok jebret aja, maaf ya, maaf. Yang ditonjok tuh mampu nggak maafkan? Enak aja lu udah tonjok minta maaf. Ini ya yang berat. Ya, berinfak, menahan marah dan memaafkan orang lain. Banyak Pak kesalahan kita dalam bergaul. Ya. Makanya banyak yang tetangga dengan tetangga berantem. Baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Kenapa? Karena perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan. Orang lagi sakit gigi siang-siang, tetangga nyetel dangdut kenceng kalau karaokean, dia main enak. Tetangga yang sebelah senuk, sakit gigi, suara kenceng banget. Gitu. Akhirnya tegur orang itu, anda tegur marah. Tip-tip gua. Karaoke gua, ngapain dia marah? Nah, akhirnya apa? Berantem. Gara-gara parkir mobil juga berantem juga. Untung saya nggak pernah parkir sembarangan, karena nggak punya mobil. Parkir depan rumah, tetangga mau lewat nggak bisa, marah. Akhirnya gara-gara parkir mobil, tetangga ngomong. Ada yang gitu Pak? Banyak. Nah ini yang perlu belajar. Yang kedua adalah menyuruh kepada yang ma'ruf, berpaling dari orang jahil. Kalau amar ma'ruf itu hampir tidak ada risiko, hampir tidak ada. Apa contohnya? Misalnya kita ngajak ngaji, Kang Teddy ngaji yuk. Nah, duluan. Udah. Sholat yuk. Ya dulu. Salam sama Allah. Ada yang begitu. Tapi kalau nahi mungkar, mencegah kemungkaran, itu yang bersiko. Orang lagi gaplek duitan, pakai duit. Kenapa gaplek nggak bagus? Yang pertama, tidak baca bismillah ketika mulai. Yuk, sebelum kita gaplek, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, selalu matiin teman. Mati lo. Nah.
pakai duit. Kalau pakai duit lebih bahaya lagi. Jam 12, udah jam 12 ya, udahan. Kata yang menang, kata yang kalah, enak aja loh. Tadi gue menang, lo gak mau berhenti. Sekarang lo udah menang, ajak berhenti. Lanjut. Jam 4. Yang menang tadi, sekarang kalah. Yang ono ngajak berhenti, jam 4 yuk. Sebentar lagi subuh. Enak nanti Ustadz lihat, lewat enak. Enak aja lo. Tadi gue udah menang, lo gak mau berhenti. Sekarang gue udah kalah, udah babak belum, lo ngajak berhenti. Lanjut. Terus. Sampai kapan? Terus. Gak berhenti-berhenti. Jadi menyuruh kepada kebaikan itu lebih sedikit dampaknya dibanding mencegah kemungkaran. Dulu ketika awal-awal pindah, depan rumah saya itu base camp, Pak. Base camp begini, sama begini. Jam 12 malam saya kaget bangun tidur, dengar ada yang nyanyi di depan rumah persis. Saya buka pintu, buka pagar. Ini dia nanya, Pak, boleh nggak saya main gitar? Jam 12 malam. Saya bilang boleh, tapi saya nggak mau dengar. Saya nggak ngelarang kan? Boleh, tapi saya nggak mau dengar. Hanya dia pindah tempat. Itu risikonya besar. Berarti nggak lo? Ngomong apa lo? Besar risikonya. Dibanding dengan ngajak kebaikan, amar ma'ruf. Yuk sholat yuk, ngaji yuk. Salam deh, salam. Beda dengan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Yang ketiga adalah bersikap sabar. Sabar itu gimana? Kalau kita sholat bisa sabar dalam taat. Kadang-kadang lagi ngantuk, sholat, lagi capek banget, imamnya panjang banget bacaannya, hatinya ngebatin, ini resek banget nih imam ini panjang banget. Sabar itu ketika menemukan kondisi yang berbeda dengan harapan, itu sabar. Sakit enak gak Pak? Tidak. Harus sabar. Makanya disebut pasien. Pasien itu bahasa Inggris, patien tulisannya. Itu artinya sabar. Pasien. Itu sabar. Kalau gak sabar mau ngapain emang? Mau nyalain siapa? Tidak ada kecuali sabar. Nah, harus dilatih sabar itu. Yang keempat adalah sopan santun. Sopan santun. Kita diajarkan bagaimana kita berakhlak sama yang lebih tua, sama yang sebaya, sama yang anak-anak. Itu ada ajarannya, diajarkan. Tapi juga tergantung niatnya. Ada kong bertiga lagi ngobrol, Kong Teddy, Kong Yani, Kong Medi. Kita lewat di depan bertiga sambil bungkuk. Bungkuknya benar, tapi ngeledek. Niatnya nggak benar.
Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Sopan santun, bicara yang lembut, bicara jangan kasar. Orang kalau kita bicara kasar pasti akan menjauh. Pasti. Kalau kita bicara lemah lembut, orang akan suka dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, dengan kepribadian kita. Kemudian mempermudah dan tidak mempersulit. Ini biasanya orang pemerintah yang begini nih. Permudah, jangan dipersulit. Tapi kalau bahasa birokrasi nggak begitu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kita bikin surat-surat nih. Hari ini jadi, padahal Rabunya datang lagi. Orang mikir, mana jauh lagi tempatnya, mana harus izin lagi kerja. Tapi kalau Bapak mau hari ini, Bapak ngasih duit lah beberapa. Nah, akhirnya mikir daripada bolak-balik ngasih duit. Nah, padahal perintahnya permudah, jangan dipersulit. Tapi kalau birokrasi nggak begitu. Bikin SIM aja sampai 15 kali tes harus lulus. Biar apa? Biar nyogok. Alat tesnya dikecilin, nyenggol. Yang aturan kalau lulus 125.000, karena nggak lulus 600.000, 800.000. Nah itu permudah, jangan dipersulit. Nah mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang Rasulullah contohkan, sehingga menjadi akhlakul karimah. Seperti yang Rasulullah contohkan, yaitu kana khuluqul Quran. Rasul itu akhlaknya seperti Al-Quran yang berjalan. Mudah-mudahan dengan akhlak kita yang baik, kita bisa mengajak pada orang-orang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kita akan lebih mudah dengan akhlak yang baik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.